Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad, kita membahas polarisasi global, respon dunia Islam terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Apakah juga dari negara-negara Islam, Uni Emirat Arab dan sebagainya ini tentu akan mendesak kemudian merespon dengan cepat terhadap Venezuela ini, tindakan dari Amerika? Iya, Mbak Firkan Dakta, setidaknya kita bisa bahas 3 hal ya. Pertama, peta respon dunia Islam yang menunjukkan polarisasi. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi polarisasi sikap di dunia Islam. Dan yang ketiga, apa implikasinya bagi dunia Islam. Semua orang sekarang sangat mudah mengakses berita internasional, tidak perlu kalangan yang canggih. Dengan sendirinya berita-berita internasional itu hadir kepada kita melalui berbagai macam channel. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di Venezuela? Jadi pada awal Januari 2026, Amerika Serikat melakukan operasi militer di Venezuela yang kemudian berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya Chile Flores, dan memicu krisis legitimasi karena menyangkut kedaulatan negara dan penggunaan kekuatan sepihak. Dan operasi ini diposisikan sebagai tindakan yang diperdebatkan, baik dari segi hukum internasional maupun stabilitas kawasan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa Amerika hanya mengincar minyak, kemudian tuduhan resminya sebetulnya karena Nicolas Maduro terlibat terorisme atau narkotika, kartel ya? Terorisme narkotik gitu ya. Dan bagi Amerika itu merugikan Amerika Serikat karena pasarnya adalah Amerika Serikat. Dengan dalih itulah kemudian Amerika menangkap Maduro untuk diadili di Amerika Serikat. Yang kedua, untuk menyelamatkan masyarakat Venezuela dari keterpurukan, terutama karena pengelolaan minyak yang sembrono. Kira-kira gitu. Nah, apa respon dunia Islam? Saya mencatat paling tidak ada 4 jenis atau macam respon dunia Islam ya. Nah, tidak satu suara ternyata. Pertama, kubu kecaman keras. Narasi agresi dan pelanggaran kedaulatan. Ini misalnya kita lihat Iran, Yaman, dan Hamas. Nah, Iran menyebutnya ini agresi militer dan menekankan pelanggaran piagam PBB. Larangan penggunaan kekerasan. Yaman lebih keras lagi, menyebut Amerika Serikat sebagai induk terorisme dan menegaskan solidaritas pada Venezuela. Hamas mengecam sebagai kelanjutan kebijakan campur tangan imperialis dan menciptakan kekacauan. Ini kubu yang paling tegas, ya. Bahkan lebih tegas daripada Cina dan Rusia. Ini artinya respon ideologis moral yang menempatkan isu pada poros anti penguasaan atau hegemoni. Yang kedua, kubu keprihatinan atau mediasi bahasa diplomatik. Qatar misalnya menyampaikan keprihatinan dan menawarkan diri memediasi dialog politik. Ini jalur stabilisasi, menghindari eskalasi, menjaga ruang diplomasi. Dan Qatar lebih mengedepankan, kalau kita lihat ini semacam solusi, bersedia untuk menjadi mediator gitu ya. Nah, yang ketiga kita catat ini kubu kecaman kuat tapi legalistik, jadi basisnya norma internasional. Nah, ini masuk kategori seperti Malaysia dan Indonesia, meskipun Malaysia lebih tegas dibanding Indonesia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim misalnya menuntut pembebasan Maduro dan menyebut operasi itu pelanggaran hukum internasional. Jadi menolak intervensi asing. Sementara Indonesia tidak menyebut kata Amerika Serikat sama sekali dalam press release-nya, hanya menekankan deeskalasi, artinya penurunan ketegangan, dialog, perlindungan masyarakat sipil, dan penghormatan piagam PBB. Ini lebih normatif. Jadi tidak ada kubu ideologis.
Bahkan sebetulnya bahasa ini dikecam atau dikritik oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia sendiri, Dino Patijalal, bahwa Indonesia dianggap terlalu lunak. Tidak ada kata Amerika Serikat sekalipun dalam press release itu. Nah, yang keempat, ini hanya menyerukan dukungan solidaritas dari negara Muslim. Yeah. Artinya hanya menyebutkan seperti Burkina Faso, Mali, Nigeria, hanya menyatakan dukungan yang mengecam pelanggaran kedaulatan Venezuela. Selain itu, tidak terdengar suara yang lebih beragam, tidak memberikan pernyataan yang jelas. Tentu respon terbelah ini punya latar belakang, ada akarnya. Mengapa negara-negara Muslim ini kita tidak bisa katakan satu kekuatan atau terpecah, itu beragam. Kalau boleh dikatakan terjadi polarisasi karena memang hubungannya dengan Amerika Serikat juga cukup beragam. Kalau kita lihat Iran dengan Yaman kan memang jelas berseberangan gitu ya, dan dua-duanya juga sama kebijakannya dengan Israel, baik Iran maupun Yaman itu juga sama punya sikap yang sangat tegas terhadap Israel, seperti halnya sikap mereka terhadap Amerika Serikat yang melakukan intervensi kepada Venezuela. Dan dunia semakin ketar-ketir karena Amerika Serikat melalui Donald Trump sudah mengatakan target selanjutnya Greenland, ini yang bagian dari Denmark, ada di wilayah Amerika Utara, kemudian Kuba, dan juga Kolombia. Nah, ini kan makin menegaskan bagaimana tidak bergiginya lembaga internasional seperti PBB. Kita bahwa kalau kita petanya itu ada 4 ini ya. Kalau melihat bagaimana respon dunia Islam terhadap intervensi Amerika Serikat di Venezuela, kubu kecaman keras, kubu diplomasi dan mediasi, yang ketiga kubu normatif dan legalistik, yang keempat kubu hanya menyerukan solidaritas yang disebut dengan Global South atau negara selatan global. Begitu Mbak Ufi. Iya, ini menunjukkan bahwa ketidakkompakan, ketidakadasatuan kata dari negara-negara Islam. Jangankan untuk bukan negara Islam yang kita bela ya Pak, seperti Venezuela, tetapi untuk Palestina pun kadang-kadang juga berbeda pendapat. Ini bagaimana dari negara-negara Islam bisa sevisi misi, tapi kan kita masing-masing negara punya kepentingan masing-masing Pak. Ya, itulah dunia sekarang itu, meskipun disebutkan negara interdependensi, saling tergantungan, tetapi kenyataannya Amerika jauh negara-negara lain itu bergantung kepada Amerika Serikat. Jadi ya, Amerika Serikat punya banyak cara bagaimana menaklukkan negara-negara lain, termasuk negara Islam, untuk tunduk. Kan kalau lihat ini sepihak. Jadi tinggal Amerika punya alasan saja. Alasannya bisa ya dituduh Maduro sebagai kartel narkotika, kemudian terorisme. Padahal tidak ada kasus terorisme untuk Maduro dengan definisi terorisme yang selama ini ada, gitu ya. Lalu kemudian penggantinya juga bukan pemenang Nobel. Kalau itu alasan demokrasi, penggantinya ya wakil presidennya. Amerika menolak pemenang Nobel yang berada di luar negeri untuk datang ke Venezuela, gitu. Dan kalaupun alasannya benar-benar minyak, Amerika sekarang itu penghasil minyak terbesar di dunia, 13 juta barel per hari. Bandingkan dengan Venezuela yang hanya 1 juta barel per hari. Saudi di bawahnya. Amerika sudah punya stok yang banyak, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Itu yang saya katakan tadi, konteksnya tidak sama dengan hubungannya dengan Amerika Serikat. Bahkan setingkat Indonesia pun, gitu ya, Amerika kan bisa mengancamnya dengan tarif perdagangan, dengan tuduhan HAM, gitu. Itu udah banyak terjadi. Dunia Islam mestinya lebih concern karena kita pelajari Amerika itu sudah bertualang di negara-negara Islam seperti Afghanistan, kemudian Irak, Libya, bagaimana nasib Afghanistan. Jadi bertahun-tahun
diduduki oleh Amerika Serikat, lalu kemudian Irak berujung dengan penggantungan Saddam Hussein. Libya juga sama, meskipun ada analisis bahwa siapapun negara manapun yang mencoba mengutak-ngatik dolar, itu menggantinya dengan mata uang asing untuk transaksi global, itu berakhir tragis. Irak misalnya memang sudah mencadangkan untuk tidak melakukan transaksi minyak dan yang lainnya menggunakan dolar. Libya berupaya untuk menggantikan transaksi dolar dengan emas. Kemudian Venezuela sudah cukup lama bertransaksi minyak dengan Cina menggunakan yuan dan akan benar-benar menolak dolar. Nasibnya seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak cara, apalagi sekarang ada kumpulan BRICS. Ya. Oh ya. Negara-negara yang akan sepakat tidak menggunakan dolar. Nah, itu kan Indonesia sendiri sudah maju mundur. Gitu. Kalau untuk setingkat Cina dan Rusia tentu sangat kuat. Tapi untuk negara-negara lain yang dalam wacana dunia internasional sebut proksi. Venezuela ini kan proksinya Cina dan proksinya Rusia. Gitu. Tapi ya Rusia dan Cina tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mungkin langsung menghantam kepentingan politik nasional masing-masing. Jadi benar yang boleh dikatakan, masing-masing berkalkulasi kepentingan politik. Benar. National interest, kepentingan dalam negerinya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita tidak paham Turki yang segitu kerasnya dengan Israel itu memiliki hubungan diplomatik, karena hubungannya memang kompleks rumit. Kan harusnya kalau menolak total tidak ada hubungan diplomatik, tapi ternyata punya hubungan diplomatik. Belum lagi negara-negara lain. Jadi kita jangankan negara-negara muslim, sekarang yang terjadi ketegangan itu antara Amerika dengan Uni Eropa, karena Greenland yang masih di bawah Denmark, karena sejarahnya saja orang-orang Denmark menduduki tempat ini. Secara geografis tempat ini, Greenland ini ada di wilayah Amerika Utara dan sangat strategis untuk pangkalan militernya Amerika Serikat. Maka Donald Trump minta akan mencaplok kembali. Dan perilaku Amerika untuk menjatuhkan rezim di dunia internasional bukan hal yang baru, saya kira. Di tahun 73 juga Presiden Chili juga sama. Jadi ada intervensi Amerika Serikat, baik menjatuhkan pemerintahan yang sah, bahkan disebut-sebut misalnya jatuhnya Soekarno juga ada andil CIA. Kalau lihat dokumen CIA yang sudah dibuka, gitu. Yeah. Ini melihat pecahnya seperti apa? Ya, saya hanya menggambarkan saja. Sebenarnya bukan hal yang luar biasa kalau terjadi polarisasi di kalangan dunia Islam. Karena memang Oki pun kita punya sudah lama diragukan. Tidak ada taringnya lagi ya Pak ya? Tidak ada taringnya untuk berbicara. Tidak ada pemimpin dunia Islam yang keras. Terlepas kita sepakat atau tidak dengan gaya kepemimpinannya, kita sudah tidak punya Saddam Hussein, tidak punya Muammar Gaddafi, tidak punya Yasser Arafat yang bisa berbicara keras lantang kepada dunia Barat. Ya, semuanya rezimnya itu benar-benar tidak sangat kuat, gitu ya. Satu sisi memang otoriter, tapi di sisi lain mereka punya sikap yang jelas kepada Barat karena mereka juga tahu jabatannya akan panjang. Tapi kalau negara-negara Muslim yang lain karena menganut demokrasi, dia keras paling 1 periode atau 2 periode selesai. Lepas itu tidak ada lagi sikap tegas terhadap dunia Barat. Begitu Mbak Rosi. Baik. Ataukah ada intervensi yang kita nggak ketahui Pak dari Amerika terhadap negara-negara yang nggak ada statement kemudian tidak bereaksi, begitu Pak? Iya, ini membawa saya pada pertanyaan selanjutnya, mengapa responnya terbelah? Jadi kalau kita lihat, apakah ada intervensi Amerika Serikat di bidang-bidang tertentu? Kalau kita lihat setidaknya ada 4 hal yang bisa menjelaskan mengapa pandangannya terbelah. Yang pertama kita lihat ini hegemoni versus resistensi. Jadi negara atau gerakan yang punya memori panjang atas intervensi Barat cenderung memakai bahasa agresi, imperialis. Ya. Jadi negara-negara yang punya sejarah panjang bertentangan dengan Barat akan dengan mudah
dia menggunakan bahwa ini agresi atau imperialis Amerika Serikat Barat. Yeah. Gitu. Ini seperti yang terjadi pada Iran, karena sejak Reza Pahlavi jatuh, lalu kemudian rezim pemerintahan Iran pasca revolusi itu memang jelas-jelas berseberangan dengan Barat, bahkan menghadapi embargo berkali-kali. Dan ini juga bahasa yang sama digunakan oleh Muammar Gaddafi dan juga Saddam Hussein ketika mereka masih berjaya. Yang kedua, ada kepentingan negara dan kalkulasi resiko. Ini berpikir realistis saja. Jadi negara yang sangat terhubung pada ekonomi global dan keamanan kawasan memilih bahasanya tidak seagresif yang pertama. Jadi memilih bahasanya ya hanya tuntutan supaya dilakukan deeskalasi. Nah, turunkan ketegangan dan lakukan prosedur diplomatik. Jadi semacam bahasa basi saja. Gitu. Tidak menuduh Amerika Serikat melanggar, tapi ya selalu berbahasanya bersayap, namanya bahasa diplomatik gitu ya. Benar. Tolong lakukan prosedur diplomatik, salurkan melalui lembaga internasional, karena menurut undang-undang yang berlaku hukum internasional tidak boleh mengintervensi negara lain kecuali mendapatkan mandat dari lembaga internasional seperti PBB. Kalau tidak, ya berarti jalan sendiri, dan itu dianggap sebagai intervensi terhadap negara lain. Jadi seperti beberapa negara hanya menyebut coba jangan sampai menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Ya, sampai ada pelanggaran hukum internasional. Nah, ini masih untung ada Cina dan Rusia. Kalau tidak, wah itu akan semakin semena-mena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang ketiga, saya kira karena ada semacam solidaritas lintas isu. Misalnya ada yang melihat isu Palestina sebagai pusat ketidakadilan global, kemudian cenderung membaca Venezuela sebagai episode dari pola yang sama. Kekuatan besar menentukan nasib negara lain. Kita lihat Venezuela ini cukup agresif terhadap Israel. Ya, Maduro ini menurunkan, mewarisi kebijakan luar negeri yang sebelumnya. Jadi mengecam Israel, mengakui Palestina, lalu kemudian mendorong supaya Palestina merdeka. Jadi makanya reaksi paling cepat datang dari Israel mendukung Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai menghukum Venezuela. Dan yang keempat, saya kira mengapa bisa terjadi itu karena otoritas moral Islam saja dalam dunia, dalam politik dunia. Jadi dunia Islam sering diharapkan satu suara, tapi dalam realitanya banyak negara, banyak kepentingan. Sehingga umat sebagai komunitas moral tidak otomatis menjadi satu blok politik. Dia memang tidak bisa disalurkan melalui mekanisme OKI dan yang lainnya. Jadi diserahkan kepada masing-masing negara, karena masing-masing negara punya kepentingan berbeda. Sekeras Anwar Ibrahim pun hanya meminta dilepaskan Maduro, ikuti prosedur. Kalian cerita kalau Yaman kan berani mengatakan Amerika negara teroris gitu. Meskipun negaranya ekonominya hancur-hancuran, tapi memang sudah kelihatan mereka menentang Amerika Serikat. Jadi ini Mbak Uti petanya, lalu kemudian mengapa terpecah, karena memang konteks hubungannya sangat berbeda. Saya ingat misalnya dulu ketika isu Wiranto katanya diberikan mandat oleh Soeharto untuk melanjutkan mengambil alih atau tidak kekacauan, salah satu khawatirannya ya Amerika Serikat menuduh Wiranto itu pelanggar HAM, dan itu tidak akan berjalan lama. Nah, itu saja bisa menggagalkan seseorang yang sudah awalnya mendapatkan mandat tidak berani mengambil langkah itu. Karena meskipun ribuan kilometer Amerika Serikat ke sini kan bisa punya pangkalan. Waktu itu kan ada pangkalan Subic di Filipina, juga di Singapura gitu. Ini menjadi problem, Pak. Ya, baik. Apalagi kan sekarang wakilnya naik ya, Pak. Kalau melihat orang ini bagaimana, Pak, dari track record-nya, kemudian dari pandangan-pandangannya terhadap dunia keislaman dan negara-negara lain, apakah hampir sama dengan presiden sebelumnya nih, Pak? Ya, tentu
bukan tanpa cacat Maduro dalam negeri ya. Kita berkuasa dari tahun 2013, memang harga-harga melambung, kemudian angka kemiskinan menurun, pelanggaran HAM juga bertambah. Tentu banyak juga pihak di dalam negeri Venezuela yang mendukung apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Terbelah juga masyarakat Venezuela. Yang kedua, kalau sudah Amerika saja mampu menculik seorang presiden diterbangkan ke negaranya, bisa dikatakan ini bisa lebih jauh daripada itu melakukannya. Tentu ada deal di belakang, makanya wakil presiden yang baru perempuan ini mengatakan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan siap bekerja sama soal minyak. Gitu. Karena Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia, melebihi Iran, melebihi Saudi, jadi terbesar di dunia. Gitu. Dan tentu kalau tidak menyatakan kerjasama dengan Amerika Serikat, ini sudah akan dibuang, akan dengan mudah. Gitu. Presidennya saja bisa dibawa, bisa diculik, apalagi hanya setingkat wakil presiden yang legitimasi dalam negerinya juga dipertanyakan. Kan bukan karena pemilihan, hanya karena keputusan pengadilan di Venezuela yang mengangkat wakil presiden menjadi presiden. Itu pun dianggap sementara, gitu ya. Jadi krisis dalam negeri itu bukan tanpa, ya Amerika kan bisa menyebutkan sebagai hero untuk sebagian masyarakat yang memang selama ini tertindas oleh tindakan Maduro. Gitu. Dengan diambilnya Maduro, ini dianggap otoriter, Amerika menjanjikan demokrasi, menjanjikan kerjasama, gitu ya. Tapi tujuannya tentu bukan hanya itu, bukan hanya sekedar minyak, perluasan untuk regional. Makanya target selanjutnya ya Kuba, lalu kemudian Kolombia sudah ketar-ketir. Dalam peta global geopolitik ini kan lama jadi proksinya Cina dan Rusia. Nah, kan rebutan pengaruh. Kalau mereka bisa ditaklukkan, maka akan makin berkurang itu pengaruhnya Rusia dan Cina. Sama dulu ketika kubu waktu perang dingin antara Barat dengan komunisme di Asia Tenggara juga berebut pengaruh. Salah satunya adalah Timor Leste. Kenapa waktu itu diambil Indonesia? Karena ini dikhawatirkan jadi proksinya pihak komunis. Jadi itu, Mbak Ovi. Bagaimana prediksi ke depan? Saya kira masih sangat awal gitu ya, karena Amerika kembali pada doktrin ekspansionismenya, menyebabkan kekuatan tanpa malu-malu melanggar hukum kedaulatan negara lain dan mengancam negara-negara selanjutnya, bukan kapok, malah mengancam negara-negara yang lainnya untuk dijadikan korban seperti Maduro. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ufi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Herul Fuad.